Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberikan semangat untuk belajar. Dan hari ini kita lanjutkan lagi untuk belajar fikih di kelas 6 ini. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah siap? Baik, silakan dipersiapkan semuanya. Mulai dari perlengkapan belajar, bukunya, alat tulisnya, kemudian cari tempat yang enak, yang nyaman, yang kondusif, yang tidak ada gangguan sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Disediakan pula air minumnya supaya tidak perlu mencari-cari atau pergi-pergi lagi, ya. Tapi sudah tersedia di sekitar kalian. Baik anak-anakku semuanya, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pinjam meminjam. Ya, kita lanjutkan di bab berikutnya yaitu barang temuan atau luqathah. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, luqathah secara bahasa adalah barang temuan, ya. Mungkin kalian pernah mengalami, ya, menemukan sesuatu, ya. Pengertian luqathah secara istilah adalah benda yang ditemukan dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Bendanya ada, kita tidak tahu siapa ini yang memilikinya, ya. Siapa, ya. Menemukan dompet berisi uang nggak ada yang punya. Jika barang temuan itu berupa binatang, maka disebut dengan dabah, ya. Jika barang temuan itu berupa anak kecil, maka disebut dengan lakit, ya. Kemudian pembagian luqathah atau barang temuan itu ada 4 macam. Barang yang pasti utuh, yang pertama, seperti emas dan perak, yang tahan lama, yang awet, yang bisa dijaga atau disimpan dalam jangka waktu lama, tidak gampang rusak. Yang kedua adalah barang yang tidak bertahan lama, seperti makanan basah, ya, buah-buahan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penemu boleh memilih antara mengkonsumsi sekaligus mengganti, ya, atau menjual dan menyimpan hasilnya. Nah, nanti kalau sudah ketemu dengan pemiliknya, maka hasilnya yang disimpan tadi diberikan kepadanya. Karena masih hak pemiliknya. Begitu ya. Berikutnya, barang yang akan utuh dengan dirawat, jadi membutuhkan perawatan seperti buah-buahan dan lain sebagainya yang perlu dimasukkan ke dalam lemari pendingin, ke kulkas, ke freezer dan lain sebagainya. Penemu memilih yang paling maslahat, paling baik antara menjual dengan menjaga hasilnya, ya, atau mengeringkannya sekaligus menjaganya. Jadi diawetkan dulu, ya, diawetkan sehingga barang ini nanti kalau sudah ketemu sama pemiliknya bisa diserahkan lagi. Yang keempat adalah barang yang butuh dinafkahi, butuh biaya seperti hewan, ya, hewan ternak atau hewan peliharaan, ya, mereka kan butuh makan, ya. Dalam hal ini penemu hewan yang tidak mandiri yang perlu diberi makan memilih, ya, boleh memilih antara 3 hal, ya. 3 hal ini, ya, diantaranya adalah yang pertama menjual dan menyerahkan hasilnya, ya. Jadi kalau biayanya tinggi, misalkan harus membelikan bahan pakan banyak, maka boleh dijual saja, nanti diserahkan hasilnya. Yang kedua meninggalkan tanpa makan, ya. Meninggalkan tanpa makan, maksudnya bagaimana?
ya sudah dibiarkan saja. Nah, kemudian yang ketiga merawatnya. Sedangkan hewan yang mandiri apabila ditemukan di tanah lapang maka harus ditinggalkan. Ya biarkan saja. Ya, karena mandiri, ya. Bisa jadi itu adalah sapi yang digembala tapi penggembalanya sedang ada urusan ditinggal gitu ya. Apabila ditemukan di rumah maka berlaku pilihan tadi ya. Kalau hewannya itu bisa mandiri, cari makan sendiri kayak kambing gitu ya. Kalau kambingnya itu bahaya nanti malah makan tanaman tetangga. Nah, itu diikat. Nah, diikat gitu ya. Baik anak-anakku semuanya, berikutnya adalah hukum mengambil barang temuan. Ya, barang temuan itu bisa kita ambil dengan beberapa hukum. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram. Ya, hukum asalnya adalah sunnah. Ya, kenapa? Karena kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Janganlah engkau tolong menolong dalam wala ta'awanu 'alal itsmi dalam berbuat dosa wal 'udwan dan permusuhan. Makanya yang pertama itu sunnah ya, hukum asalnya boleh ya. Mengambil barang temuan jadi sunnah berpahala apabila multaqid. Multaqid itu adalah orang yang menemukan yakin betul dalam hatinya, yakin betul ia mampu melihara barang temuan tersebut, tidak akan berkhianat, tidak punya hasrat nafsu untuk memiliki barang tersebut. Itu niatnya seperti itu, membantu orang lain untuk mengamankan barang itu. Barangkali kalau tidak diamankan akan diambil oleh orang lain sehingga dimanfaatkan dalam keburukan. Nah, ya, makanya itu termasuk perbuatan tolong menolong, ya, gitu. Maka hukumnya sunnah. Berikutnya mengambil multaqat menjadi wajib. Ini harus dilakukan apabila mutakid atau penemu barang khawatir akan hilangnya multaqat kalau tidak diambil. Jadi barang itu kalau tidak diambil nanti khawatir ya diambil orang lain. Misalkan menemukan koper isinya uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta, ya itu harus betul-betul diamankan karena kalau tidak pasti akan diambil orang lain. Itu ya. Atau menemukan perhiasan yang berharga, ya, itu harus diamankan sehingga nanti kalau pemiliknya mencari kita bisa memberikan. Berikutnya mengambil multaqat atau barang temuan itu menjadi makruh apabila multaqit atau pengambil barangnya khawatir dirinya berkhianat dan tidak bisa menjaga barangnya atau multaqat ya. Masih khawatir dalam dirinya. Jangan-jangan nanti kalau enggak ada orangnya, enggak lama-lama ya belum sampai 1 tahun pengen untuk memilikinya, pengen untuk memanfaatkannya atau menguasainya. Itu makruh. Yang berikutnya adalah akan menjadi haram apabila yang mengambil atau yang menemukan ini yakin dan mengetahui dirinya tidak akan amanah. Sudah yakin dirinya itu tidak akan bisa menjaga amanah. Maka haram mengambilnya. Lebih baik ya diserahkan kepada orang lain, misalkan kepada kalau menemukan di masjid ya ditakmir masjid, menemukan di lingkungan disampaikan kepada Pak RT ya, menemukan di kantor ya sampaikan kepada Pak Satpam gitu ya. Berikutnya kewajiban bagi penemu barang atau multaqid. Yang pertama itu adalah wajib menyimpan dan merawat multaqid. Multaqat ya. Wajib menyimpan ya, harus. Kalau nggak disimpan dan dirawat nanti barang itu akan hilang lagi atau rusak ya. Maka wajib merawatnya juga. Yang kedua adalah wajib memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai tentang barang temuan tersebut dalam kurun waktu 1 tahun ya. Waktunya menunggu 1 tahun ya.
ditunggu terus diumumkan di media, ya, di sosmed, ya itu ya. Atau kalau tahu betul ciri-cirinya, ini milik siapa, segera dihubungi orangnya, ya. Jangan pasif, ya. Dengan sengaja disimpan supaya nanti kalau lewat 1 tahun diambil sendiri. Jangan ya. Jika multakot adalah barang yang tidak tahan lama, barang temuan itu tidak tahan lama dan harganya murah, seperti makanan, maka penemunya wajib mengumumkan 3 hari. Ya, 3 hari saja. Ya, 3 hari disampaikan ke orang-orang ya, apakah itu miliknya. Kalau dalam waktu 3 hari pemiliknya tidak datang, maka penemu barang boleh memanfaatkan atau memakan barang temuan tersebut dengan syaratnya siap mengganti. Nah, diniati. Baik, selanjutnya keutamaan merawat barang temuan. Yang pertama adalah melatih kejujuran. Yang kedua menjalankan anjuran Rasulullah. Dan yang ketiga pasti mendapat pahala. Dengan niatan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa tadi. Yang keempat, menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Ya, kita ini berlatih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Gitu ya. Menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah memupuk persaudaraan sesama umat manusia. Gitu ya. Baik, sekian terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai jumpa lagi. Semoga materi yang kita bahas hari ini bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.